Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita begitu banyak anugerah kenikmatan. Dan kenikmatan yang terbaik dalam melakukan amal saleh adalah ketika Allah berikan kita istiqamah di atasnya. Karena yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada hambanya dalam melakukan amal saleh adalah istiqamahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali indallah, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu memperbaiki amalannya, bukan dituntut banyaknya. Maka Allah mengatakan, yaitu yang menciptakan kehidupan dan kematian, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang terbanyak, tapi yang terbaik. Karena amalan itu ketika diterima oleh Allah Azza wa Jalla ada dua syarat besar. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan mengikuti aturan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin, pernah Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan sesungguhnya Allah taala tidaklah menjadikan ajal atau akhir amalan seorang mukmin melainkan kematiannya. Maka membacakan ayat Allah surat Al-Hijr ayat 99, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang al-yaqin, yaitu maut. Kenapa ya ikhwah? Karena di saat itu kematian datang, itu Allah menunjukkan semua janjinya. Dan kita sudah tertutup waktunya taubat. Makanya Fir'aun ketika di akhir ajalnya, ketika sudah nyawanya mulai naik, kemudian dia bertobat, tapi enggak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Allah mengatakan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan keburukan sampai datang ajalnya kemudian dia mengatakan saya bertobat sekarang, maka itu tidak terima. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama belum nyawa sampai ke tenggorokan. Karena ketika itu sudah terjadi, terlambat, sudah semua tertutup pintu taubat.
Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa hubungannya sama judul kita? Di bulan Ramadan tadi malam kita sudah singgung berapa banyak kita bersemangat luar biasa melakukan ibadah begitu banyak dan berharap ampunan, berharap mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar dan yang lainnya. Apakah kebaikan yang kita harapkan itu hanya ada di bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan gak ada. Jawabannya di semua waktu. Makanya Allah perintahkan kita sampai ajal menjemput. Bahkan dikatakan oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Abu Darda Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawmi al-amal bila hisab wal ghadan hisabu bila al-amal. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, hari ini adalah harinya beramal, bukan hari ditanya. Besok waktunya kita dihisab, dipertanyakan semuanya, dan bukan waktunya beramal. Maka kalau sudah waktunya beramal, lakukan sebanyak-banyaknya ya ikhwah. Ingat baik-baik. Terkadang kita mengatakan nanti kan kalau sudah tua bisa tobat. Yang pertama, ajal itu gak nunggu kita kapan siap. Dan yang kedua ya ikhwah, sorga itu Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan dalam surat Al-Haqqah, ya, orang-orang yang masuk surga itu Rasulullah menjelaskan surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat, paham? Ya. Kemudian derajat pertama ke kedua dan yang berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi, yang begitu jauhnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yatazawaruna ahlul jannah? Wahai Rasulullah, apakah ahli surga itu akan nanti sering berziarah? Kata Rasulullah, na'am, iya. Caranya bagaimana? Subhanallah, perhatikan baik-baik. Caranya adalah dengan derajat yang tinggi turun ke bawah, yang atas menziarahi yang bawah, dan yang bawah gak mungkin naik ke atas. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan taksuru a'malahum, karena amalannya kurang. Antum bisa bayangkan berapa banyak sekarang kadang-kadang kita ini cuma jadi penonton orang-orang yang menikmati dunianya, tapi kita tidak dituntut untuk terlalu berlebihan terhadap dunia sampai lupa akhirat. Nah, kebayang nanti di akhirat kalau kemudian na'udzubillah kita cuma jadi penonton orang yang di atas dengan kenikmatan yang diceritakan, dan kita cuma jadi pendengar setia mereka, dan gak ada pindah ya ikhwah. Maka kalau kita bermimpi dan ingin untuk mendapatkan surga yang atas, maka jangan hanya jadi pendengar setia, tapi raihlah itu dengan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika di dunia kita cuma sekedar ingin dan mendengarkan aja, makanya berapa banyak orang-orang yang terlalaikan karena mereka hanya mendengarkan orang-orang yang nikmat dengan hidup dan ketaatannya. Mereka mengatakan enak jadi si fulan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wal ajiz, orang yang lemah itu. Lemah sebenarnya bukan orang yang miskin. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dalam hidupnya. Wa tamanna 'ala Allah, dan mereka cuman berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selalu dengerin orang yang hidupnya taat dan soleh, mereka cuman berhayal tanpa praktek sama sekali. Sama. Kalau kita bicara masalah surga, kemudian ternyata paling bawah kita dapat, kita cuman dengerin orang dengan nikmat yang dahsyat tanpa bisa merasakan sama sekali. Kalau di dunia mungkin kondisi kita bisa berubah dan mengejar, tapi tidak dengan di akhirat. Gak ada istilahnya pindah.
ketika sudah masuk ke dalam surga sesuai dengan amal soleh kita masing-masing. Maka sadarilah ini sebelum terlambat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita menggapai istiqomah? Perhatikan baik-baik. Hal yang pertama adalah perbanyak doa. Kenapa perbanyak doa? Coba perhatikan. Di antara doa yang sering Rasulullah SAW ucapkan, ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW sering mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering memperbanyak doa ya muqallibal qulub? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah dengan mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah, faman syaa qama wa man syaa azagha. Dikatakan, wahai Ummu Salamah, ya, tidaklah seorang anak Adam itu hatinya berada di antara jari jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, itu hati dilurusin. Makanya kita disuruh berdoa, minta. Tapi kalau Allah mau juga, itu hati bisa nyeleweng, berubah. Jangankan gitu, kadang-kadang sebentar kita tertawa, sebentar, gak sampai hitungan jam bisa nangis dalam waktu sesaat. Maka kalau kita mau gak berubah itu hati, minta terus sama Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, kita tahu siapa Nabi Ibrahim, sampai Allah juluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ketika melakukan amal saleh? Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan masalah ini menangis luar biasa. Kenapa? Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, bangun sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan aturan Allah, gak ada yang dibantah sama sekali. Tapi Allah mempersaksikan dengan mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aturan sudah sesuai semua, tapi masih berdoa, ya Allah terima dari kami. Saat itu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan Nabi Ibrahim antara takut sama berharap. Takut kalau nggak diterima bangunannya, khawatir. Padahal sudah sesuai aturan, masih khawatir. Ini bagaimana Allah ngasih hidayah orang. Kekhawatiran mereka yang buat nambahin amalan. Justru seseorang yang ketika Allah mulai jauhkan dari petunjuk, mereka mulai merasa tenang sama amalnya. Kenapa? Saya sudah sesuai, berarti nanti bakal masuk surga. Itu yang ngeri ya ikhwah. Kita pas giliran khawatir bingung. Kok takut ya? Justru takut itu kita bisa istiqomah. Tapi orang yang gak takut, makanya perhatikan sahabat. Tahu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik, mengatakan apa? Laitani khudratun tukal ba'i. Seandainya saya menjadi tanaman yang hijau yang dimakan binatang ternak habis. Karena saking takutnya ketika dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Utsman bin Affan yang pahalanya luar biasa, yang dia infakkan hartanya, bahkan sampai sekarang hartanya masih ngalir dalam bentuk hotel dan yang lainnya, sampai detik ini kebayang dari infaknya Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan mengatakan, kata Utsman, seandainya radhiyallahu anhu, aku bainal jannati wan nar wala adri ila ayyatahum ma'asir, dan aku enggak tahu kemana aku harus berjalan
ya, maka la tartu Ramadan, aku lebih baik memilih jadi debu sebelum aku tahu kemana aku harus berjalan. Karena saking takutnya, kalau nanti ternyata disuruh ke neraka gimana? Takut luar biasa. Padahal amalannya dijamin sama Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Utsman jaminan surga, tapi masih ketakutan ya ikhwah. Inilah amalan yang sebenarnya efek dan bagaimana pengaruhnya kalau amalan itu benar. Tapi kalau enggak, kita akan merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla. Dan itu tanda amalan itu buruk. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan baik-baik. Mu'adz bin Jabal ya, mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca ayat ini. Kenapa? Janganlah engkau jadikan hati kami ini condong pada kesesatan setelah engkau berikan kami hidayah. Saking takutnya ya ikhwah. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 125. Coba perhatikan baik-baik prosesnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Satu. Sebaliknya, "Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah katakan, ya, barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya petunjuk, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Ada 3 proses. Yang pertama, Allah mudahkan dia buat meluk Islam dulu. Paham? Artinya dia mulai mencintai apa yang dilakukannya. Itu secara jelas. Itu ditekankan di dalam tafsir Ibnu Katsir. 3 step ini semua ada di dalam tafsirnya. Ya. Setelah dimudahkan, Allah buat dia step yang kedua semangat melakukan amalannya. Makanya ya ikhwah, coba perhatikan orang-orang mu'alaf. Mana yang lebih gigih melakukan amalan? Kita yang dari lahir atau mereka yang baru masuk Islam? Siapa? Mereka yang baru masuk Islam lebih semangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya alasan. Kenapa saya harus masuk Islam? Kita yang turunan begitu nggak punya alasan, mulai mengatakan yang penting ibadah. Yang penting sah. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Berusahalah kalian melakukan amal saleh dan mendekatlah. Kenapa? Fa innakum la yanju bi a'malikum. Kali sesungguhnya kalian enggak akan pernah selamat dengan amalan kalian. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana." Saya pun sama. Illa kecuali ayyataghamadani Allahu bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya, baru aku bisa masuk ke dalam surga. Makanya kita disuruh apa? Disuruh melakukan amal saleh dan perhatian sama apa yang kita lakukan. Makanya orang-orang yang cirinya mereka diberikan petunjuk, kemudian mereka menjadi cinta sama amal itu dan bersemangat. Dan yang terakhir, mereka akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa istiqamah, melakukan amalan tersebut terus-menerus, bukan musiman. Jelas ya? Tapi ya ikhwah,
Ada orang-orang yang Allah sesatin. Ingat baik-baik. Terkadang dua orang masuk masjid, ya, sama-sama sholatnya bisa jadi hasilnya berbeda. Pertanyaannya, berapa banyak ketika seseorang mulai terbebani ibadahnya? Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang berikutnya, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Barang siapa yang Allah kepingin nyesatin dia, ini dia ngelakuin amal juga, jangan salah, tapi disesatin. Bagaimana caranya? Allah buat dadanya itu sesek sempit. Tahu istilah haraj? Pernah Umar bin Khattab, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Umar bin Khattab tuh pernah tanya sama orang Badui. Orang Badui dalam bahasa Arab luar biasa. Mereka detail mengerti kata-kata, setiap kata-kata bahasa Arab, karena bahasa mereka bahasa yang masih murni, nggak kecampur. Ya, maka kata orang Badui dari Bani Mudlaj mengatakan apa? Haraj itu seperti pohon yang tumbuh di tengah-tengah di antara pohon-pohon yang lain. Kebayang, kemudian pohon sekitarnya tuh rapat. Sampai yang tengah ini tidak bisa terjangkau sama binatang ternak dan yang lainnya. Nah, istilah haraj ini hati manusia kayak gitu. Saking berapa banyak kemaksiatan yang tentu menutupi hatinya sampai buat hidayah nggak bisa jangkau, sedikit aja nggak masuk. Itu istilah haraj. Makanya di antaranya para ulama tafsir mengatakan sebenarnya Islam itu mudah. Di antara ya Imam Aufi mengatakan apa? Islam itu aslinya sifatnya mudah, tapi bisa Allah persempit tuh. Bukan pada umumnya orang. Makanya ada orang yang ibadah tapi tambah susah. Kebayangnya? Ada nggak? Banyak ya ikhwan. Kadang-kadang kita kena nggak kerasa. Ada orang yang ibadah tapi tambah sumpek. Apalagi begitu sholat, imamnya mulai baca panjang, mulai makmumnya gelisah. Harusnya ibadah itu buat tenang. Tapi ini punya sikap sebaliknya. Ada orang yang ibadah habis sholat tambah emosi. Terjadi nggak? Padahal harusnya ibadah itu buat dia tambah sabar. Tapi ini punya sifat lawannya. Padahal Allah SWT mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam surat Al-Hajj ayat 78, sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan di dalam agama ini kesempitan. Itu sifat asalnya agama Islam. Tapi kalau Allah mau buat dia mendapatkan kesesatan, dibuat tuh yang dilakuin buat dia sumpah, yang dilakuin buat dia susah. Akhirnya lama-lama ditinggalin tuh agamanya. Makanya orang-orang yang pindah agama, antum cek coba, gimana sholat? Aduh, sholat 5 waktu berat. Nah, akhirnya nggak sholat. Ya ini ya ikhwah, gara-gara kita durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah buat sifat agama yang indah jadi mengerikan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita bicara masalah untuk bisa istiqomah itu kita butuh ikhlas dan melakukan amalan terus-menerus. Rasulullah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam perkataannya, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum." Ingat, sesuatu yang tidak dasari dengan keikhlasan tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah kekal. Jadi gini, kita nih ya, kalau mau bicara pertanyaannya hidayah punya siapa? Jelas ya? Oke. Kebaikan kita bisa melakukan amal soleh dengan mudah, siapa yang kasih? Allah.
Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Fawaid, kunci segala kebaikan ketika seseorang sadar semua apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jelas? Dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Berarti sumber kita berharap satu-satunya kepada siapa? Allah. Bukan diri sendiri ya? Bukan ya? Sepakat ya? Oke. Maka kalau Allah mau ngasih hidayah hamba, disebutkan bahwa seseorang itu akan dibuat dia minta sama Allah. Kesempatan kita dalam berdoa itu hidayah. Dan kalau Allah mau nyesatin hambanya, dia akan ngandalin dirinya dalam melakukan amal saleh. Gak minta tapi berusaha sendiri. Itu tanda-tanda kehancuran. Jelas sekarang. Makanya kenapa kita sering dapat jalan buntu? Simpelnya apa? Masalah sabar. Ketika kita sabar, kita mengatakan, saya sudah sabar kok. Perhatikan, sudah sabar. Tapi sambil menunjukkan kalau kita sedang sakit hati. Kita mengatakan, saya bersabar. Tapi menunjukkan kita mulai menahan amarah dan emosi. Padahal sabar itu harusnya tenang. Makanya antara sabar anugerah dengan sabar palsu terlihat dari hasilnya, ikhwah. Orang yang sabar anugerah, mereka akan dengan tenang dan balik sama Allah dalam setiap melakukan sesuatu, baik sebelum ataupun sesudah. Sebelum melakukan, dia minta sama Allah, ya Allah mudahkan. Setelahnya, ya Allah terima. Ini orang-orang yang mereka selalu bergantung sama Allah setiap saat. Makanya Allah kasih anugerah kesabaran. Hidupnya dijalani dengan baik. Musibahnya terlihat indah. Kenapa? Berpikir bukan masalahnya. Bukan fokus sama masalah, tapi fokus sama solusi. Begitu kena masalah, langsung tobat. Karena dia berpikir, ini musibah gara-gara dosa saya. Tapi orang yang palsu tadi, kena musibah, mulai nunjuk orang satu-satu. Oh karena ini, karena ini, karena ini. Akhirnya orang yang fokus sama masalah, sama fokus solusi, sama solusi, mana yang lebih enak hidupnya? Fokus sama solusi. Makanya terkadang ada ngelihat seseorang ketika nih nyetel TV, ya ngelihat Lombok naik, semua naik, bingung dia. Kenapa? Yang dilihat masalah semua. Coba kalau fokus sama solusi, yang ngasih rezeki kan Allah. Kalau Allah mau mempermudah hidup saya, Allah mau ngasih, hatta semua naik saya bisa makan. Paham di sini ya? Maka dia berusaha untuk apa? Memperbaiki urusannya sama Allah setiap saat. Maka urusan dunia sama akhiratnya berjalan dengan baik. Subhanallah, perhatikan. Orang yang kena musibah, mereka fokus sama solusi, mengatakan apa? Musibah ini ngapus dosa saya, menambah pahala dan ngangkat derajat. Itu yang disebut dengan fokus sama solusi, ya ikhwan. Dan ini tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang Allah kehendaki mereka balik sama Allah selalu minta. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan apa? Seseorang ketika melakukan amal soleh, dia bisa ngelakuinnya, maka dia yakin itu anugerah dari Allah. Dan mereka pun bersyukur. Dan ketika dia kena masalah, dia yakin itu hukuman dari Allah karena kemaksiatan yang dilakukan. Solusinya apa? Langsung tobat. Kena musibah langsung istighfar. Kena musibah langsung tobat sama Allah. Paham sekarang prosesnya? Ini kalau kita itu dimudahkan dengan kita dikasih anugerah untuk terus berdoa. Makanya para sahabat mengatakan apa? Mintalah kepada Allah apapun. Sampai tali sandal yang putus pun minta sama Allah. Karena orang yang dikasih petunjuk, mereka dimudahkan buat minta. Tapi orang yang disesatin, mereka ditutup pintu mintanya.
mulai ngandalkan dirinya sendiri. Makanya di antara doa Rasulullah, doa pagi sore apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku tanpa pertolonganmu sekejap mata pun. Artinya apa? Rasulullah minta jangan sampai aku nyandar pada diriku, ngandalin diri sendiri, karena itu awal masalah yang muncul, bukan awal solusi. Jelas ya ikhwan? Ini prosesnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kata Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Ujungnya Allah mengatakan biyadikal khair. Di tangan Allah kebaikan, bukan di tangan kita. Makanya kalau di tangan Allah ya minta. Makanya kenapa? Mulai kita ngandal diri sendiri, gagal. Hah? Begitu dapatnya pun hancur setelahnya. Tapi begitu kita ngandalin Allah, pasrah, subhanallah, kadang-kadang dapat lebih dari yang kita ingin, kebayang. Makanya Allah mengatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Ustaz, orang kafir itu kan kalau berharap sesuatu dapat. Nah, ini bedanya kita orang muslim sama orang kafir. Orang kafir, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah yut'im bihasanati. Allah masih makan orang kafir karena kebaikannya mereka di dunia. Makanya kalau orang kafir kemudian miskin, berarti itu orang pelit dan buruk. Karena ketika dia baik dan banyak amal baiknya, maka Allah buat dikaya. Karena Allah ganti semua kebaikannya di dunia. Semakin dia baik kayak dikasih makan ya ikhwan. Rasulullah mengistilahkan yut'im. Kebayang gak? Dia melakukan kebaikan, dia gini terus. Lihat orang-orang kafir yang baik-baik itu. Terus hidupnya tambah terus. Bahkan Allah kasih sesuai yang dia minta. Sesuai. Tapi beda dengan orang mukmin. Orang mukmin diberikan lebih yang dia harapkan karena Allah yang memberikan keputusannya. Ini kondisinya jauh berubah dan berbeda. Ya. Nanti kemudian saya akan jelaskan ya, kenapa kita mulai amal soleh berat. Ada alasannya. Yang berikutnya insya Allah. Yang berikutnya yang ketiga adalah kita diperintahkan kalau mau bisa istiqomah harus sering muhasabah. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Kita hafal insyaallah ayat ini dan sering diucapkan oleh khatib ketika berkhutbah Jumat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok. Maksudnya apa? Muhasabah. Buat negeri akhirat tuh perhatiin benar apa enggak. Itu amalan ya, kita sudah ikhlas atau enggak? Sesuai aturan enggak? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu akan mengabarkan terhadap apa yang kalian lakukan, semua bakal dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang itu bisa muhasabah gimana sih? Rasulullah mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan ay hasabah, yaitu mereka yang muhasabah dirinya.
memperhatikan apa yang dilakukannya. Wa amila, dan melakukan amalan untuk setelah kematian. Berarti apa? Banyak ngelakuin amal soleh buat persiapan mati. Itu kata Rasulullah, itu orang yang cerdas. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul mu'minin al-aqyas, mukmin mana yang paling cerdas, ciri-cirinya apa? Rasulullah mengatakan aktsaruhum limauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling banyak mengingat mati dan yang terbaik mempersiapkan kematiannya. Ulaika humul aqyas, mereka yang cerdas. Tapi kalau ya ikhwah, simpelnya gini. Berapa banyak kadang-kadang orang tua nyesel. Nyesel kenapa? Anaknya disekolahin dokter, arsitek dengan macam-macam gelar mentereng. Dunianya sukses. Tapi begitu orang tuanya sudah tua, masing-masing rumah sendiri, orang tuanya ditinggalin sendirian. Kata ibunya, ya Allah, kenapa dulu anak saya nggak saya sekolahin agama? Ada di matematika pelajaran birrul walidain? Ada nggak? Ada di matematika atau di ilmu kedokteran yang mengajarkan bagaimana kita harus bermuamalah dengan manusia? Ada? Jawabannya nggak ada. Makanya berapa banyak orang tua yang nyesel, berujung karena telat menyadarkan anaknya untuk belajar agama, bahkan dirinya. Karena mereka paham nggak ada pelajaran berbakti sama orang tua di ilmu umum, nggak ketemu. Di saat orang tuanya butuh perhatian anaknya, orang tuanya rela mengatakan, sudah engkau sama keluargamu tidak apa-apa. Padahal ini ibu rasanya di dalam apa? Saya butuh, tapi nggak enak. Cuman orang-orang yang paham agama, yang mereka ngerti harus bersikap. Makanya kita disuruh belajar koreksi diri, dan itu hanya ada di ilmu agama, ya ikhwan. Dan gak ada di ilmu yang lain. Kita gak dapetin. Seseorang bisa doain orang tuanya ketika orang tuanya meninggal, itu hanya ada di ilmu agama dan gak ada di ilmu yang lain. Sadarilah ini. Kita bukan dilarang untuk menjadi orang-orang yang ahli tentang perkara dunia, tapi ingat, bekali semua itu dengan ketakwaan. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah, ingat baik-baik, terkadang kita melakukan ibadah, kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya sudah ibadah, tapi kok susah. Jelas? Hati-hati ya, hati-hati baik-baik. Ada tuh sebelah saya, maksiat iya, tapi hidupnya luar biasa. Ya, minta apa dikasih, padahal dia nggak sholat tuh. Ya ikhwah, perhatikan baik-baik ketika Allah sudah benci sama kita. Ada dalam surat Al-An'am ayat 44. Prosesnya bertahap. Allah mengatakan, yang pertama prosesnya, falamma nasu ma dzukiru bihi. Hati-hati. Ketika seseorang mulai melupakan peringatan Allah. Kalau orang sudah mulai berpaling, Allah kasih dia peringatan, petunjuk terus, ada yang nasihati dan lain sebagainya, tambah jauh. Maka ciri Allah sudah mulai benci apa? Fatahna. Proses yang kedua, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kenikmatan dunia, lebar-lebar. Perhatikan baik-baik cara Allah ngasih. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya yang dia mau, persis kondisinya kayak orang kafir. Orang kafir itu dikasih yang dia mau. Beda ya. Yang mana yang lebih indah? Yang Allah mau atau yang kita mau? Yang Allah mau itu lebih gede dibanding dengan yang orang mau. Makanya orang-orang kafir hidupnya nggak ada surprise,
nggak ada ingat sama Allah. Kenapa? Karena dia dapat yang dimau. Orang kalau udah dapat yang dimau, ada nggak hidupnya indah? Nggak ada. Semua sesuai prediksi. Makanya datar. Makanya mereka jenuh dan bosan. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau saya gini pasti dapat ini. Persis sesuai semua. Tapi kalau kita, kalau saya taat, Allah yang kasih lebih dari yang diinginkan, maka hidup kita penuh dengan apa? Kejutan. Itu bedanya. Tapi orang yang kena ini, Allah kasih persis yang dia mau. Makanya doanya dikabulin. Dan subhanallah, doanya semua dunia. Nggak ada doa akhirat. Jelas? Kemudian hatta idza farihu bima utu. Proses yang ketiga adalah mereka akan senang terhadap apa yang Allah kasih. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaitu Allah kasih mereka harta benda melimpah, anak banyak, rezeki luar biasa, besar. Minta ini dapat, minta itu dapat, kepingin ini dapat, kepingin itu dapat. Plus ya ikhwah, perhatikan baik-baik, mereka nggak dikasih cobaan. Paham? Sampai para ulama mengatakan Allah sengaja ngasih itu supaya nggak bersyukur. Jadi ditutup pintu hidayahnya lewat dikasih, dijar. Kapan tuh hidupnya mengerikan? Begitu puncak kesenangannya, Allah mengatakan akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka mendadak. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam posisi lalai, maksiat. Kebayang Allah siksa dia dalam posisi maksiat, ditutup su'ul khotimah, lanjut adab. Jadi adab dunia bertemu dengan adab akhirat, sambung. Paham? Faidahum mublisun. Di ujungnya ketika kena itu, puncaknya ya, kena adab, mereka terdiam dalam posisi putus asa, tidak bisa balik lagi. Putus asa dari tobat, tutup. Kebayang proses ketika Allah benci. Dan ini terjadi enggak? Banyak. Setiap kisahnya kaumnya para nabi yang mereka durhaka, rata-rata dunianya digedein semua. Semua. Mereka bergelimangan kekuatan, harta, anak, hidup mulus tanpa cobaan. Di akhirnya Allah kasih siksa dunia, kayak kasih contoh yang paling ngeri. Kaumnya Nabi Lut. Antum bayangin, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan secara detail. Tanah diangkat, dadak ini. Bisa tobat gak? Tutup tuh semua sudah. Jelas. Kemudian dibalikkan tuh tanah. Mereka posisi jatuh, dihujani batu yang panas, ngancurin, kena angin kencang, badannya keombang-ambing, jatuh, ketimpa tanah lagi. Begitu mereka mati, disambut sama adab kufur. Itu posisinya. Makanya mereka disebut apa? Istidraj. Dan ciri-ciri orang yang kena istidraj dua perkara. Kenapa? Yang pertama, mereka mendapatkan kenikmatan tanpa ada peringatan. Cobaan. Jelas? Yang kedua, mereka mulai bangga sama dirinya. Makanya orang istidraj kadang-kadang mengatakan apa? Kalau saya ini salah, kenapa doa saya terkabul? Ya. Makanya mereka tambah sesat. Sampai para ulama mengatakan maksiatnya seimbang sama nikmatnya. Maksiat 5, nikmatnya 5. Maksiatnya 10, nikmatnya 10. Semakin lupa, semakin gede nikmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, orang yang introspeksi diri, seorang ulama terdahulu Muhammad ibn Wasi rahimahullah, dia mengatakan
"Lau kana lidunub rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya." Dia mengatakan, kalau seandainya dosa itu ngeluarin dosa itu ngeluarin bau, subhanallah. Dosa itu ngeluarin bau, ya akhi, seorang yang saleh, ulama terdahulu yang saleh luar biasa, Muhammad bin Wasi, dia hati-hatinya sama dirinya. Dia mesti mengatakan, seandainya dosa ngeluarin bau, nggak ada orang yang mau duduk sama saya. Kebayang, gara-gara dia dalam introspeksi, hati-hati, saya masih punya banyak dosa, sibuk mikirin dirinya, gak sempat ngeliat yang lain. Makanya dia dapat hidayah dengan luar biasa, mudah ngelakuin amal soleh karena Allah yang kasih. Setiap ngelakuin, sebelumnya dia minta sama Allah, setelahnya minta, ya Allah terima. Nabi Ibrahim minta, ya Allah terima dari kami, terima. Berapa banyak kita habis ibadah ngomong terima. Sampai sekarang ada yang mengatakan habis Ramadan selesai, ya Allah terima dari kami. Berapa banyak ya, lupa kita. Yang keempat adalah memiliki sahabat yang baik. Ingat, kita ini kadang-kadang buruk bukan berawal dari diri kita. Awalnya kita berusaha untuk lurus, tapi mulai setan mengatakan, coba kamu jangan sombong-sombong, temenan sama fulan. Ya ikhwah, kenapa kita nggak boleh bersahabat ingat ya. Kalau hanya sekedar muamalah kepada sesama muslim kita disuruh. Tapi kalau bersahabat kita harus milih. Kenapa kita tidak boleh bersahabat sama orang buruk? Hati-hati. Kadang-kadang kita berpikir, kita mengatakan, oh nanti saya akan ajak. Kita ini lebih gampang dipengaruhi atau mempengaruhi? Dipengaruhi. Karena kalau mempengaruhi, hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi kita ngajak, kita cuma bisa sambil minta sama Allah, ya Allah kasih dia hidayah. Tapi kalau dipengaruhi, paling gampang dan gak terasa. Makanya Rasulullah mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kenapa? Hendaklah seorang perhatikan siapa yang diajak bersahabat. Karena ketika kita dalam posisi iman turun, kena masalah, bisa mikir? Bisa berpikir nggak? Nggak bisa. Kemudian nasihat siapapun kita terima mentah-mentah. Karena kita nggak bisa berpikir, buntu nih hati. Makanya kenapa nggak boleh bersahabat sama orang-orang yang buruk? Pertanyaannya, pas waktu kita kena masalah, orang yang dijauhkan hidayah dari Allah, ada nggak keluar dari lisannya nasihat? Oh, coba sholat 2 rakaat, gelar sejadah, minta sama Allah. Keluar nggak tuh kata-kata? Ketemu orang buruk ngomong kayak gitu? Nggak ketemu sama sekali. Yang ada apa? Coba jalan-jalan. Allah Maha tahu, jangan di masjid tok. Sekali-kali refreshing. Akhirnya apa? Subhanallah, stresnya tambah double. Balik uang habis, masalah balik. Ini menunjukkan ya ikhwah, nasihat datang balik sama Allah hanya keluar dari lisan orang yang taat, yang mereka terselesaikan masalahnya dengan cara itu, dan tidak keluar dari lisan yang orang-orang yang jauh dari Allah. Makanya ini pentingnya, hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan melakukan amal soleh. Ya ikhwah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadan thumma atba'a syiddati min Syawal kana qasamad dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, diikuti, paham ya? Maka seperti puasa setahun. Kenapa ini bisa terjadi? Rasulullah menyuruh kita buat istiqomah. Maka kemudian ada sambungannya. Dalam 6 hari bulan Syawal masih ada sambungan yang lain lagi. Ada puasa Senin Kemis, ada Ayyamul Bid. Paham? Artinya jangan berhenti amalan. Makanya Rasulullah SAW menegur sahabatnya dengan mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah,
La takuna mithla fulan. Janganlah engkau seperti si fulan. Kenapa? Karena yaqumal lail fatarakaha. Dulu dia bangun malam kemudian tinggalin. Terjadi enggak? Pas Ramadan luar biasa, 10 hari terakhir sok pertama terus. Begitu langsung sepi masjidnya. Kebayang? Gak terasa. Pertanyaannya, apakah kita diperintahkan buat bangun malam cuma di Ramadan toh? Atau di yang lain? Di yang lain ya ikhwah. Bukan cuma sekedar Ramadan toh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kita berat ngelakuin amalan? Kalau kita mulai ngelakuin amalan yang berat tadi, apa hasilnya? Silahkan lihat surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Masing-masing coba lihat. Saya mau ngasih stepnya satu-satu. Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Perhatikan kata-katanya. Kalau kami perintahkan kepada mereka untuk bunuh diri atau keluar dari rumahnya, tidak ada yang melakukan kecuali sedikit. Ini amalan gampang apa susah? Gampang apa susah? Ada nggak pernah perintah bunuh diri? Ada nggak? Ada. Silahkan dibuka di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Itu perintah bunuh diri berkaitan dengan apa? Tentang tobat. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Ya. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum. Gara-gara apa? Habis nyembah sapi. Sesungguhnya kalian mendolimi diri sendiri. Bittikhadikumul ijla. Dengan ngambil apa? Patung sapi buat sembah. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian sisi Allah. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Itu ada perintahnya. Jadi dulu zamannya Nabi Musa, kaumnya disuruh bertobat dengan cara bunuh diri. Allah kepingin tahu, ini hambanya tobat apa enggak. Setelah mereka melakukan beneran, dibangkitin lagi sama Allah. Jelas? Tapi nah, amalan berat enggak? Makanya ya ikhwah, jangankan itu. Salat 5 waktu, kalau kita mulai syaitan mengatakan, itu berat. Itu berat. Kalau kamu melakukan, habis ini sudah capek tak? Tidak ini, benar apa enggak? Begitu kita ngelakuin, nikmat enggak? Ada istilah berat enggak? Nah, sesuatu yang di awal mau ngelangkah susah, tapi begitu kita ngelawan dan melakukan, Allah kasih 4. Perhatikan 4 pendukung ini. Yang pertama, Allah mengatakan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Yang pertama, Allah kasih pahala yang besar. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, mereka itu akan dijadikan bagian orang-orang yang terbaik dengan sifat yang terbaik. Makanya sahabat, begitu masuk Islam, mulai ngelakuin, Allah kasih mereka hidayah, amalannya jadi amalan orang yang terbaik. Hidupnya ajaib. Bisa kejadian pernah Umar bin Khattab ketika lupa sholat asar kelewat, menghukum dirinya dengan menginfakkan 200.000 dinar. Subhanallah, dia nikmat ngelakuin itu karena saking nyeselnya. Maka apa? Dia semakin menikmati, bukan beban. Satu. Yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka apa? Walahadainahum min ladunna walahadainahum siratam mustaqimah. Yang kedua, Allah kasih mereka jalan yang lurus, yaitu hidayah. Yaitu apa? Allah akan meneguhkan hatinya di dunia ketika terjadi fitnah dalam masalah perintah, larangan dan musibah, sehingga jiwa mereka
terus istiqomah di tengah cobaan. Yang lainnya benci, mereka menikmati musibahnya. Ketika melakukan ketaatan, antum bisa bayangin gak? Dikasih musibah tambah ridho dan senang bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa saya rontok. Kalau saya nggak kena musibah, rontok dari mana dosa saya? Kapan? Ketika sudah mulai ngelakuin ketaatan. Jelas stepnya? 3. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngasih mereka nikmat, yaitu apa? Kemudian Allah mengatakan wala hadainahum sirat yang pertama lakana khairul lahum, kemudian yang berikutnya Allah mengatakan lakana khairul lahum wa ashadda tathbita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka keteguhan keimanan berupa tadi. Kemudian Allah berikan dirinya kenikmatan hidup. Yang ketiga berupa apa? Allah berikan di dunia kenikmatan, dikasih rohnya nikmat, hatinya nikmat, badannya nikmat dalam satu waktu. Kemudian di akhiratnya dikasih kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Hati nggak pernah terbesit, mata nggak pernah ngelihat, telinga nggak pernah dengar, yaitu surga. Tapi di dunianya roh, kemudian jiwa dan badan jadi satu, dapat nikmat total. Pertanyaannya, kita bisa dapat nikmat satu waktu dengan urusan dunia? Kayak gini? Bisa nggak? Rohnya dapat, jiwanya tenang, badannya sehat, bisa? Bisa? Jawabannya nggak mungkin. Cuman Allah yang bisa ngasih satu waktu. Dan yang terakhir ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka jalan yang lurus petunjuk. Berupa apa? Yaitu Allah akan kasih mereka ilmu, mencintai apa yang dilakukannya, mendahulukan Allah dalam setiap beramal secara otomatis. Kebayang gara-gara apa? Mulai melakukan ketaatan. Ketika di awal berat, tapi mereka mulai taat, hidup mereka semua ajaib. Jelas di sini. Tapi ini melewati cobaan di awal. Tapi ingat, cobaan itu sendiri adalah pertolongan. Karena orang yang diuji, Allah kasih doa mustajab. Makanya kadang-kadang ada orang sakit di rumah sakit. Apa kata yang sakit ketika dijenguk? Doain saya ya. Kebalik ya ikhwah. Orang yang sakit bisa doain kita. Karena dia sekarang sedang diperhatikan sama Allah. Dan Allah buat doanya mustajab. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ahu. Siapa yang bisa menjawab doa orang yang terhimpit ketika dia berdoa, maka orang yang lagi kena musibah doanya mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita semua buat istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesesatan dan keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketakwaan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.